Sesaat lagi akan Anda dengarkan spesial program Dialog Sambang Parlemen. Acara ini dipersembahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya, Jalan Yosudarso nomor 18-22 Surabaya. DPRD Surabaya, Omah Curhat Arek Surabaya. Sahabat Sonora, di sepanjang tahun 2025, beberapa kasus sengketa tanah mencuat dan viral di kota Surabaya. Yang paling banyak menyita perhatian adalah kasus antara warga Darmohil, kawasan Dukuh Pakis Surabaya melawan PT Pertamina, dan juga kasus di Sawan Baru antara warga dengan PT KAI. Dua kasus ini sebenarnya hanya sebagian kecil dari kasus-kasus sengketa tanah lainnya yang terjadi dan ditemukan di kota Surabaya tercinta ini. Nah, lantas bagaimana catatan akhir tahun khususnya dari Dewan Perwakilan Rakyat Kota Surabaya terhadap kinerja pemerintah kota dalam menangani sengketa pertanahan yang terjadi di Kota Pahlawan? Tentu Anda akan bertanya-tanya, seperti apa langkah konkret atau bagaimana wakil-wakil rakyat kita berjuang untuk mengatasi atau setidaknya memperjuangkan hak warga yang kemudian terlibat dalam kasus sengketa tanah, khususnya dengan korporasi ataupun juga dengan pemerintahan. Nah, kali ini di program Sambang Parlemen yang digelar oleh Radio Sonora dan juga DPRD Kota Surabaya, kita menghadirkan narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya dari fraksi Partai Gerindra, Mas Bahtiar Rifai. Selamat pagi Mas Bahtiar Rifai. Mas Pawan. Di tengah kesibukan panjenengan, terima kasih waktu panjenengan sudah disempatkan. Siap. Baru datang dari Jakarta ya Mas? Iya, ada undangan dari Jakarta. Oh yes. Tidak, undangannya tentu banyak hal yang dibahas di sana Mas. Iya, banyak hal yang harus kita perbaiki untuk Surabaya. Mantap Mas. Dan kita hari ini kita akan membahas tentang sengketa tanah, khususnya catatan DPRD Kota Surabaya terkait dengan apa saja yang telah dilakukan pemerintah kota dalam penanganan kasus tanah di Kota Surabaya. Iya. Kalau sekedar review sebentar Mas, Mas Bahtiar melihat seperti apa sebenarnya kasus-kasus tanah yang muncul di Kota Surabaya ini sebenarnya Mas? Ya, terima kasih Mas. Jadi kalau melihat permasalahan tanah ini, saya kira tidak hanya di Surabaya, hampir seluruh kota kabupaten di Indonesia ini pasti ada yang namanya sengketa tanah atau permasalahan tanah dengan antar warga dengan warga, pemerintah dengan warga, atau BUMN dengan warga, atau bahkan BUMN dan pemerintah daerahnya. Banyak ternyata Mas ya. Saya melihat di Surabaya ini yang muncul itu adalah sengketa antara pihak pemerintah pusat, dalam hal ini BUMN, dengan warga, yang mana ini sudah menjadi polemik yang akhirnya ini muncul di permukaan baru-baru ini. Tadi Mas Wawan sampaikan bahwa ada permasalahan di Dukuh Pakis, yang mana Pertamina mengklaim bahwa ini adalah tanah milik mereka. Tetapi fakta di lapangan, masyarakat sudah mempunyai sertifikat HGB, bahkan sertifikat hak milik, yang mana ini merupakan bukti otentik secara sah di negara kita yang diakui di BPN, tapi masih ada pihak-pihak yang mengklaim. Nah, ini pasti kita butuh kepastian hukum. Jangan sampai apa yang dikeluarkan oleh pemerintah, dalam hal ini BPN selaku pihak yang mengesahkan legalitas tanah, dikalahkan oleh kelompok atau dikalahkan oleh badan negara atau BUMN dengan adanya pengakuan sepihak. Nah, ini kan saya kira tidak bagus lah. Artinya kepastian hukum ini tidak ada kepastian untuk masyarakat. Justru ketika kita akan mengurus sertifikat tanah yang kita beli dari warga atau kita beli dari pihak lain secara resmi, secara legal, dan kita bayar pajak jual beli, bayar pajak PBB, tetapi di kemudian hari ada mengklaim, ini kan nggak bagus. Nah, ini perlunya ada yang namanya semacam kolaborasi atau semacam pendataan aset baik dari pihak pemerintah pusat, BUMN maupun Pemda, agar permasalahan-permasalahan ini
minimalisir. Saya kira kalau hilang ini agak sulit ya. Pasti ada, satu pasti ada. Tapi perlu adanya minimalisir agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari. Ini baru jawaban awal Mas Bahtiar. Dari nanti masih banyak serangkaian pertanyaan yang akan kami sampaikan. Tentu ini tidak lepas dari sebuah hal yang kemudian kita potret dari bagaimana perjuangan Dewan dan program talkshow ini yang merupakan kerjasama antara Radio Sonora dengan DPRD Kota Surabaya. Ini akan mengangkat tema catatan akhir tahun DPRD terhadap kinerja pemerintah Kota Surabaya dalam penanganan sengketa pertanahan. Senin 17 November 2025 dan narasumber utama kita adalah Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Mas Bahtiar Rifai. Sahabat Sonora, program ini juga bisa Anda ikuti di on air secara langsung di FM 98 Sonora Surabaya, kemudian juga bisa lewat audio streaming di sonora.id Play Surabaya, kemudian juga bisa live YouTube di akun Sonora Surabaya serta live aplikasi di X-Space Radio. Dan program acara ini tentu akan menyuguhkan, akan memberikan semacam pencerahan, mengedukasi bagaimana sebenarnya kinerja DPRD Kota Surabaya sebagai wadah wakil kita memperjuangkan berbagai kepentingan masyarakat khususnya di Kota Surabaya. Kita akan lanjutkan Mas Bahtiar Rifai. Tadi di awal kita sudah Mas ya sedikit ada semacam gambaran ya bagaimana konflik tanah ini muncul dan lain sebagainya. DPRD sendiri Mas, kalau melihat upaya yang tengah dilakukan pemerintah Kota Surabaya dalam menyelesaikan kasus-kasus tanah itu seperti apa sebenarnya Mas? Sudah maksimal atau belum Mas sebenarnya Mas? Iya, tentunya kita dengan pemerintah kota ini berkoordinasi terkait dengan penyelesaian permasalahan terhadap warga Surabaya. Kemarin mungkin di bulan Oktober kalau saya nggak ingat, teman-teman Komisi C DPRD Surabaya melakukan audiensi ke Jakarta. Baik dari Kementerian ATR BPN juga ke BUMN, ke Pertamina kalau saya nggak salah, dan juga nanti akan beraudiensi dengan komisi di DPR RI. Nah, ke depan memang langkah-langkah ini tidak bisa selesai dalam 1-2 kali rapat. Ini pasti membutuhkan waktu, membutuhkan energi yang lebih. Tentunya pemerintah kota mungkin nanti diwakili oleh dinas terkait yang bermasalah dengan tanah atau aset. Ini ada pendampingan. Selain DPRD juga melakukan advokasi kepada masyarakat yang terdampak sebagai bentuk keberpihakan kita sebagai wakil rakyat kepada masyarakat. Tentunya Pemkot juga harus hadir karena bagaimanapun permasalahan ini bukan 1-2 orang di Surabaya, Mas. Ini bahkan mungkin kalau saya melihat bisa sampai 1 kecamatan atau lebih, ya kan? Bahkan kalau dihitung orang itu bisa mencapai sekitar 50.000 orang, mungkin bisa lebih juga. Nah ini kan perlu adanya pendampingan. Bahkan tidak hanya ke Jakarta saja, tetapi harus ada semacam kalau dikira pansus ya, kalau mungkin itu ada desk-nya, ada tim khusus yang menangani masalah ini agar nantinya problem-problem permasalahan tanah, kecuali soal hijau ya beda ya, yang itu kan Pemkot yang punya itu bisa ada pendampingan dan penyelesaian. Saya kira itu. Kalau kita mencoba menarik sebuah garis lurus ya Mas ya, sebenarnya seberapa banyak sih masalah pertahanan yang ada di Kota Surabaya yang kemudian berujung pada sengketa ini Mas Bahtiar? Jadi permasalahan tanah ini kan sebenarnya adalah faktor yang saya amati adalah kelalaian administrasi pencatatan. Contoh itu menjadi penyebab utamanya gitu. Contoh ya, ketika kita melihat kasus PT Kereta Api. PT Kereta Api ini sebelum kita merdeka itu kan sudah ada yang namanya kereta api, Mas. Tetapi kan bukan PJKA, bukan PT Kereta Api, tapi yang mengelola adalah mungkin waktu itu adalah pihak Hindia Belanda, yang mana juga yang membuat relnya mereka, yang membuat keretanya mereka, dan bahkan yang membuat bengkelnya itu mereka semua. Ketika mereka ini atau Belanda ini kalah dengan kita di tahun 45, kabur mereka ini kan begitu, kembali ke negara asalnya. Nah, lantas ketika kita merdeka,
beberapa peninggalan para penjajah ini yang harusnya didaftarkan atau dicatat negara, mungkin kelupaan. Akhirnya banyak orang atau banyak warga yang menempati tempat-tempat tersebut. Nah, ketika sudah menjadi ramai seperti ini, ada pihak atau semacam perusahaan atau BUMN yang mengklaim ini tanahnya kita. Dasarnya adalah mungkin dulu Eigendom. Eigendom itu kan produknya, Eigendom itu kan surat tanah produk Belanda. Sedangkan surat tanah produk Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sertifikat hak milik. Nah, ini apakah negara kita ini mengakui Eigendom yang notabene adalah produk penjajah? Kenapa kok tidak mengakui SHM? Ini kan lucu. Nah, ini harus ada jalan keluar. Saya kira ini harus ada semacam penyelesaian yang nantinya menjadi jurisprudensi ke depan, agar nantinya permasalahan tanah, bukan hanya Surabaya, itu bisa terselesaikan. Karena bagaimanapun tanah ini kan tidak semakin banyak, semakin mengecil, berkurang karena sudah ditempati orang dan lain-lain. Nah, itu mungkin secara awal saya melihat seperti itu. Kalau yang di Pertamina kan dulu kalau nggak salah ada perusahaan Shell kalau nggak salah itu. Perusahaan minyak yang beroperasi di Surabaya dengan mempunyai luas sekian ribu atau ratus hektar. Terus sekarang ada Pertamina, dianggap itu adalah peninggalan dan asetnya Pertamina. Nah, terus sekarang ditempati warga dan lain-lain, diklaim bahwa itu milik Pertamina. Nah, ini kan saya kira nggak bagus lah ke depan agar ada penyelesaian. Dan ini harus seluruh pihak bekerjasama. Tidak hanya Pemkot, Mas. Provinsi, pemerintah pusat, dalam hal ini mungkin Presiden yang diwakili oleh Kementerian ATR, BPN, dan BUMN, Kementerian BUMN yang mungkin zakat ini dan antara ya. Ini harus ada semacam konsensus agar bisa mencari permasalahan, agar nantinya apa yang menjadi keinginan warga yang terdampak saat ini bisa terselesaikan. Itu, Mas. Yang disampaikan Mas Bahtiar tadi cukup menarik, sahabat Sonora, bahwasanya ada semacam paradigma pemahaman tentang hak penguasaan atas tanah, di mana Belanda menjajah, kemudian mengatasnamakan hak Eigendom, sementara Republik Indonesia mengatasnamakan sertifikat. Dan sampai hari ini ya Mas ya, masih berlanjut. Dan ini menjadi dasar-dasar apa ya, klaim kepemilikan khususnya betul sekali. Nah, ini tapi kan Eigendom itu kan yang menguasai rata-rata, mohon maaf, orang besar, atau bahkan perusahaan besar yang mempunyai peninggalan Eigendom. Saya kira kalau sekarang masyarakat umum tidak punya Eigendom, Mas, paling mentok petok tersi atau giri dan itu saja. Gitu. Ini jarang-jarang disadari, Bang, bahwa ini menjadi semacam picu persoalan. Dan Eigendom ini bukan hanya mungkin di Surabaya, bahkan di Indonesia pasti ada. Masih ada ya, Mas? Masih ada. Nah, kalau kemudian ini apa ya, sekedar melihat sebuah sejarah, realitas sejarahnya seperti itu ya Mas ya, Eigendom sertifikat. Nah, terkadang pemerintah sendiri, Mas Nyun Sewu, ada semacam keterpihakan atau kadang-kadang belum begitu memahami antara Eigendom dan sertifikat, dan akhirnya ini menjadi konflik. Nah, tentu ini menjadi semacam catatan tersendiri bagaimana sebenarnya transparansi khususnya dari pemerintah, khususnya pemerintah daerah Kota Surabaya ini dalam mengatasi hal seperti ini, Mas. Khususnya membangun kesadaran ke masyarakat gitu, Mas. Ya, kalau kita berbicara masalah tanah, apalagi masalah Eigendom atau masalah sertifikat, memang keterbatasan pemerintah kota itu di situ memang terbatas. Karena bagaimanapun mereka mempunyai batasan-batasan terkait dengan menjadi hak atau kewajiban pemerintah kota. Dan ini kalau kita edukasi memang butuh waktu yang sangat panjang, panjang sekali. Karena edukasi ini kita ngomong A, treatmentnya belum tentu itu A dan B gitu. Contoh misalkan, sekarang kita sosialisasi misalkan penaikan hak petok D ke SHM. Normalnya itu kan 6 sampai setahun. Tetapi SOP-nya A, B, C, D. Tapi itu fakta di lapangan beda lagi. Mungkin tanahnya dikuasai atau diklaim pihak lain. Itu kan beda lagi. Tapi emang edukasi ini harus ada semacam pembelajaran bersama. Atau mungkin tata cara terkait dengan pelaporan tanahnya dan lain-lain. Dan saya melihat
di Surabaya ini masih ada beberapa egendom yang dimiliki oleh warga. Saya pernah menemukan di daerah Darmo, Kelurahan Darmo Wonokromo itu masih kan banyak rumah-rumah Belanda itu, Mas. Nah, itu sertifikatnya masih egendom. Nah, ini memang kalau tidak di edukasi dengan baik, ini menjadi permasalahan yang nanti bisa timbul. Nah, oleh karena itu memang gimana ya? Ya masalah tanah ini ya emang agak gampang susah memang. Gitu ya, Mas. Iya, apalagi memang ini barang Tuhan ini, Mas. Ya, itu, Kalau sudah barang ciptaan Tuhan ini memang penyelesaiannya harus ekstra keras sekali. Iya, karena ada saudara-saudara yang menyebut bahwa ini tanah milik Gusti Allah. Iya, itu masalahnya. Cuma yang saya salahkan adalah yang kasus Pertamina tadi itu, bahwa kok bisa negara ini kalah dengan produknya Belanda. Itu saja yang saya sesalkan. Harusnya ada semacam kebaikan pemerintah kota, pemerintah pusat lah terkait itu. Kalau Pemkot ini saya kira akan terus mendorong untuk kebaikan warga. Iya, sahabat Sonora, masih Anda ikuti program Dialog Sambang Parlemen yang diselenggarakan antara Radio Sonora dengan Sekretariat DPRD Kota Surabaya. Dan kali ini kita membahas dialog dengan Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Mas Bahtiar Rifai, dengan tema catatan akhir tahun DPRD terhadap kinerja pemerintah Kota Surabaya dalam penanganan sengketa pertanahan. Dan program acara ini bisa Anda ikuti secara on air di 98 Radio Sonora Surabaya, FM 98,00, kemudian juga audio streaming di sonora.id, Play Surabaya, kemudian di live YouTube di akun Sonora Surabaya, serta live aplikasi di Xpace Radio Surabaya. Nah, dan tentu hal-hal yang bersifat edukatif dan kemudian informatif kami sajikan di program acara Dialog Sambang Parlemen yang hari ini mengambil tema tentang catatan akhir tahun DPRD terhadap kinerja pemerintah kota dalam penanganan sengketa pertanahan. Mas Bahtiar, kita lanjutkan lagi bahwa tadi jenengan banyak mengelaborasi bagaimana kemudian langkah-langkah sudah dilakukan. Kalau DPRD sendiri, Mas Nyun Sewu, apakah ada semacam pengawasan, Mas, terhadap penanganan kasus tanah yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya, misalnya? Ya, kita ini masalah tanah apa dulu? Yang surat hijau apa tanah yang ada surat hijau? Mungkin secara keseluruhan ya, Mas. Keseluruhan. Jadi pengawasan kita adalah peran masyarakat. Tentunya mata kita ini kan terbatas. Kita tak bisa mengawasi seluruh Surabaya. Tetapi kita selalu membuka ruang dialog, bahkan rapat-rapat dengan masyarakat di Surabaya untuk menyampaikan apabila ada permasalahan tanah. Ketika itu masalah surat hijau, tentunya kita akan kembalikan kepada mekanisme yang ada. Karena bagaimanapun surat hijau sudah menjadi aset pemerintah kota. Ketika ada pihak-pihak yang tidak puas dengan hal itu, silakan menguji di pengadilan. Karena kalau hasil rapat dengan kita mungkin ada yang kurang senang hasilnya, kurang pas, ya kita sarankan ya monggo diuji di pengadilan untuk menguji kebenarannya seperti apa. Nah, itu langkah-langkah yang pertama. Terus langkah-langkah yang kedua terkait dengan permasalahan tanah yang ada di tadi BUMN atau pemerintah pusat atau pemerintah provinsi. Ya, kita juga melakukan pendampingan, bahkan turun ke lapangan. Kemarin ya teman-teman Komisi C sebagai salah satu mitra masalah pertanahan di Surabaya, ada aduan terkait itu ke kami ke DPRD, kita diskusi ke Komisi C sebagai tupoksinya di Komisi C. Mereka melakukan tinjauan lapangan dan tidak hanya di wilayah Sawahan atau Pertamina yang di Dukuh Pakis, bahkan sebelum itu, bahkan periode yang lalu ketika di periode 2019-2024 masalah tanah di wilayah Sidotopo dan PT Kereta Api di wilayah Kalasan itu juga menjadi salah satu atensi kita, pendampingan. Terlepas nanti ini yang menang siapa, tugas kita adalah mendampingi masyarakat Surabaya untuk mendapatkan keadilan. Dan kami secara pribadi juga pernah melakukan pendampingan, Mas. Ketika ada saudara kami dari Partai Gerindra, kebetulan di Komisi 2 saat periode 2019-2024, yang kebetulan di Komisi 2 yang bidang masalah pertanahan atau BPN,
mencoba untuk menghimpun permasalahan tanah di Surabaya. Nah, salah satunya adalah permasalahan tanah antara PT Kereta Api dengan warga. Justru yang Pertamina waktu itu belum muncul. Yang ada hanyalah masalah PT Kereta Api dengan warga, warga dengan pemerintah kota masalah surat ijo. Itu saja. Kita sudah melakukan audiensi ke DPR RI di Komisi 2. Kita sudah menyampaikan DIM, daftar inventarisir masalah, untuk disampaikan ke rapat paripurna untuk diselesaikan. Dan alhamdulillah ada respon positif waktu itu. Ketika Menteri Pertanahannya itu Pak Hadi, mantan Panglima TNI, Hadi Cahyono, itu datang ke Surabaya bersama wamennya Pak Raja Juli Antoni. Saya lupa tahunnya, kalau nggak salah 2023 atau 2022. Sempat datang ke wilayah Kelurahan Sawunggaling, dan kami juga melakukan pendampingan di situ, di luar pemerintah Surabaya, tapi kita sebagai masyarakat. Kami dari DPR RI, dari DPRD Provinsi, dan DPR Kota, saya sendiri dari Partai Gerindra melakukan pendampingan, dan sampai dengan kita audiensi di Gedung Gerahadi waktu itu. Saya memang pasca itu, pemilu dan lain-lain, akhirnya ini muncul lagi, dan kita sudah melakukan terobosan, rapat juga, bersurat kepada Kementerian ATR BPN, tetap kita lakukan, tetapi itu kan ikhtiar kita. Ikhtiar, daripada kita nggak berikhtiar, Mas. Lebih baik kita adanya ada usaha. Saya kira ini masalah waktu saja. Ya, kita berharap ada mudah-mudahan ada penyelesaian lah, agar ini tidak berlarut-larut. Karena saya melihat warga yang bersengketa itu sudah menempati itu bukan setahun 2 tahun loh, Mas. Sudah 40-an tahun, bahkan sudah beranak cucu. Nah, ini kan di dalam Undang-Undang Pokok Agraria kan jelas. Barang siapa yang menguasai 20 tahun atau lebih itu kan bisa menjadi hak milik sesuai dengan ketentuannya perlawan, begitulah. Inilah yang menjadi acuan. Tetapi bagaimanapun harus melalui prosedur yang baik dan benar. Tidak boleh tanah tinggal ambil, diklaim saya di sini sudah 20 tahun. Nah, dibuktikan saksinya siapa, dari mana dapatnya, kan begitu. Tinggal kalau seperti ini kan tadi saya bilang di awal bahwa Belanda ini kalah, terus mereka ini kabur ke rumahnya misalnya Belanda, ini barang ini tidak dipakai, tidak diramut, tidak ada yang mengurus. Akhirnya kan warga ini dulu mungkin sekitar tahun 50-an, satu orang menempati, satu orang, akhirnya sekarang sudah banyak orang yang menempati, dan sekarang menjadi polemik ini kan saya disayangkan. Nah, saya berharap ada semacam penelaah historis, seperti apa ini kok dikuasai, kok ada orang yang mengklaim, ini harus dilihat sejarahnya dulu, dari mana ini slipnya kan begitu, tinggal ada penyelesaian. Sahabat Sonora, masih Anda ikuti program Sambang Parlemen yang merupakan persembahan dari DPRD Kota Surabaya dengan Radio Sonora. Dan program yang membahas tentang berbagai hal yang terjadi di Kota Surabaya kali ini mengambil tema tentang catatan akhir tahun DPRD terhadap kinerja pemerintah Kota Surabaya dalam penanganan sengketa pertanahan. Dan narasumber utama kita adalah Mas Bahtiar Rifai, Sarjana Hukum. Beliau adalah Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya dari fraksi Partai Gerindra. Mas Bahtiar, banyak hal yang tadi kita bahas ya, Mas, dari mulai A sampai Z lah, dari mulai sejarah A sampai K mungkin, belum sampai Z. Mas, kalau nyun saya, kalau panjenengan sendiri duduk sebagai wakil rakyat, ini periode pertama atau kedua, Mas? Ini yang jalan kedua. Kedua ya, Mas ya? Mungkin di periode pertama pernah menghadapi permasalahan tanah juga, Mas? Sering ya, Mas? Jadi lagi. Kalau sekarang ini kan kita pimpinan. Lebih pimpinan ya, Mas? Tetapi gelegarnya itu sekarang yang lebih ramai. Iya, rasanya gimana, Mas? Ya, ini konsekuensi saya kira ketika kita ini tinggal di kota metropolis. Semakin lahan semakin menipis, potensi sengketa itu pasti ada. Yang lahan tidak ada yang menempati seperti itu saja ada sengketanya. Apalagi yang sudah ditempati manusia, yang sudah beranak pinak, dan sudah banyak orang, tentunya potensi gesekan sengketa itu pasti ada. Dan saya melihat memang karena ini boomingnya itu kan karena
di tahun 2025 ini ketika yang rame-rame dengan Pertamina itu kan menyentuh masyarakat menengah ke atas. Yang selama ini mungkin di tahun sebelum-sebelumnya, bahkan dulu-dulunya, itu kan menyentuh warga menengah ke bawah. Atau bahkan warga kelas bawah. Sekarang ini kan ketika Mas Wawan lihat di media itu kan PT Pertamina bersengketa dengan warga Darmo Hill. Darmo Hill itu kan bukan orang miskin, Mas. Orang kaya-kaya semua rata-rata. Orang-orang kaya. Dan orang kaya saja masih diperlakukan hal seperti itu. Apalagi yang selama ini orang-orang miskin yang hanya tanahnya atau rumahnya 3 kali 4, 5 kali 10 itu dipermainkan atau diklaim milik mereka, milik ya BUMN yang mengklaim itu. Dan ini saya kira kalau ke depan ada lagi, saya berharap nggak ada ya, saya berharap. Tapi kalau tidak ada penyelesaian, pasti ada masalah lagi. Akan muncul lagi. Bahkan periode kami misalkan di tahun-tahun berikutnya, kalau ini nggak diselesaikan ya pasti akan muncul lagi sampai dengan seterusnya. Nah ini kan tidak bagus buat kepastian hukum kita. Dari awal saya sampaikan karena tadi ini adalah menyangkut atau mengenai orang menengah ke atas, akhirnya kan meledak. Bukan lagi bom waktu langsung meledak gitu kan, muncul semuanya. Bisa dibayangkan bahwa PT Pertamina itu mengklaim Egendom nomor berapa saya lupa itu, kalau saya lihat itu sama setara dengan 2 kecamatan, Mas. 2 kecamatan. Bisa habis, Mas. Habis. Nah, artinya kan kasihan gitu loh. Masa ditransmigrasikan, Mas? Ya kan nggak bisa seperti itu. Nah, artinya kan ini harus ada penyelesaian, harus ada ya penyelesaian yang nantinya bisa jadi jurisprudensi ke depan ketika ada ini. Artinya negara harus hadir. Negara harus hadir. Bagaimanapun warga ini sudah menempati hampir puluhan tahun dan mereka membeli pakai uang dan keringat mereka dan tercatat di Badan Pertanahan Nasional sebagai lembaga pemerintah yang resmi yang mengeluarkan sertifikat, bukan sertifikat Egendom, sertifikat hak milik yang diakui oleh negara. Nah ini penting ke depannya. Sepertinya ini paling berat ya Mas ya kasus ini ya, dibandingkan kasus-kasus sebelumnya yang kasus klaim-klaim ini, yang usaha Pertamina ini sebenarnya paling besar dan paling berat sepertinya di tahun ini kayaknya Mas. Saya kira hampir sama. Permasalahan itu kan tidak ada berat ataupun enteng. Yang namanya sengketa tanah itu kan saling mengklaim. Cuma perbedaannya ketika masyarakat yang tadi itu, yang dengan Pertamina, itu kan mereka punya sertifikat. Sedangkan PT Pertamina mempunyai Egendom. Nah, ada lagi yang di Kelurahan Sawanggaring Wonokromo. PT Kereta Api tidak punya Egendomnya. Hanya punya peta bidang, ground cut, yang itu adalah peta kerja mereka di PT Kereta Api. Warganya nggak punya juga sertifikat. Artinya ini kan barang yang terlantar, dikuasai oleh masyarakat saat itu gitu kan. Tetapi PT Kereta Api selaku pengelola perusahaan kereta api tidak mencatat administrasi tanah yang ada di situ. Nah, sedangkan sudah banyak warga yang mempunyai rumah atau bahkan sudah beranak cucu, tetapi memang tidak dicatat. Akhirnya kan sama-sama nggak punya kekuatan hukum tetap, Mas. PT Kereta Api nggak punya legalitas, warga juga nggak punya legalitas. Tapi secara penguasaan warga ini menang, karena bagaimanapun tanah itu selain administrasi legalitas tanah, itu harus penguasaan. Ya kan begitu. Betul. Nah, penguasaannya apalagi sudah hampir 30-40 tahun, ini kan sudah menjadi salah satu persyaratan untuk bisa mempunyai hak atas itu. Nah, sedangkan PT Kereta Api yang di Wonokromo itu alasan nggak punya, penguasaan juga nggak ada, dan terus tinggal ngeklaim kan ya, terus bagaimana ini? Nah, kalau yang di pertama kan beda kan, nah, permasalahannya itu nggak ada, ini agak gampang, ini agak sulit, saya kira nggak ada, semuanya sama, karena negara harus hadir untuk menyelesaikan, karena bagaimanapun ini bukan menyangkut 1-2 orang, tapi puluhan ribu orang yang mempunyai permasalahan, khususnya masalah tanah, agar ada kepastian hukum.
Kalau kita bicara masalah sengketa ini tentu hal yang sangat sensitif ya Mas ya. Iya. Kalau kita seringkali melihat bagaimana kemudian ini berujung pada sebuah konflik agraria yang kemudian berujung pada sebuah kerusuhan misalnya. Iya. Di luar Jawa sering terjadi seperti itu Mas. Iya. Nah kita berharap di sini tidak terjadi. Nah bagaimana kemudian Mas Bahtiar selaku Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya melihat upaya-upaya preventif untuk pencegahan agar tidak menjadi sesuatu yang benturannya keras ini Mas? Iya, kalau kita bicara aset BUMN ya, tentunya dalam hal ini Danantara yang sudah menjadi payungnya para BUMN ini harus melakukan pendataan aset. Asetnya ini sampai sejauh ini seperti apa? Apakah hanya klaim sepihak dari BUMN itu? Tidak ada bukti otentik, baik itu legalitas atau sertifikat atau bukti apa kepemilikan untuk dicatatkan. Lah ini harus diinventarisir Mas, agar nantinya tidak ada permasalahan di kemudian hari. Yang di perkotaan saja tadi saya jelaskan di Surabaya yang sudah punya sertifikat di tengah kota masih diriwui, apalagi yang di desa-desa yang mungkin tidak begitu banyak rumah, hanya mungkin pekarangan atau mungkin sawah atau lain-lain. Ini pasti potensi itu juga ada. Lah langkah-langkah yang kami berharap pendataan aset ini penting agar nantinya tidak ada klaim sepihak. Kalaupun nanti pendataan aset ini ada permasalahan, dikomunikasi dengan yang di bawah. Seperti apa komunikasinya, seperti apa fakta lapangannya, apakah warga ini membeli dari perusahaan BUMN itu, apakah warga ini dapat hibah atau dapat ganti rugi ketika ada permasalahan atau ada tukar guling. Nah, ini kan perlu diselidiki di ujungnya nanti agar potensi sengketa tanah ini minimal bisa berkurang. Nah, saya berharap seperti itu sih. Karena memang kalau kita lihat Surabaya ini sering ya Mas ya, berbondong-bondong ke DPRD, kasus tanah A, kasus tanah B, C dan lain sebagainya seperti itu ya Mas ya. Yang di Surabaya ini kadang antara warga dengan warga. Itu juga kita pernah datangkan, kita pernah hadirkan mereka, kita undang BPN, karena ya tadi itu awalnya kan tanahnya itu kan petok besar gitu kan, terus dipecah-pecah, ternyata kok punya saya, ini kan pasti ada catatan administrasi yang terselip yang nantinya bisa dicarikan dari mana kesalahannya di situ. Nah, ini kan tentunya kami saja di DPRD Surabaya ada etikat baik untuk menyelesaikan permasalahan di Surabaya terkait dengan sengketa yang ada di Surabaya. Mbok yo pemerintah pusat dalam hari ini ATR BPN dan Danantara khususnya ada penyelesaian. Yang ini tidak hanya menyangkut 1-2 orang tapi dari ribuan orang untuk kepastian hukum. Ya, ini saya berharap juga DPR RI nanti juga bisa mengawal terkait hal itu, karena bagaimanapun yang bisa memanggil Danantara, Kementerian kan DPR RI. Kalau kita memanggil kan nggak bisa, levelnya sudah beda. Makanya kita koordinasi DPR RI, DPR Kota, dan juga DPR Provinsi. Tentunya ada sinergi untuk pengawalan hal itu, Mas. Sudah terkomunikasikan ya Mas dengan wakil yang ada di pusat? Nah, informasinya untuk yang di Duku Pakis itu infonya minggu depan. Ini ada hearing dengan DPR RI di Komisi 2 dan Komisi 6 kalau nggak salah. Yang BUMN itu apa 6 ya? Saya lupa itu. Hanya dua komisi. Kita kawal di situ. Nah, ini sedikit bergeser Mas. Khususnya masih terkait dengan permasalahan tanah yang ada di Surabaya. Seringkali kita juga melihat ini Mas, lahan-lahan kosong yang kemudian ada yang ditempati. Mungkin Mas Bahtiar masih ingat tentang kampung 1001 Malam ya. Terus kemudian kampung yang di Dupak yang kemudian sempat terjadi konflik dan lain sebagainya. Nah, ini tentu apa ya Mas? Itu terjadi karena bisa jadi mungkin aparat pemerintah kota yang ada di lokasi itu membiarkan. Nah, bagaimana Mas DPRD melihat ini Mas? Ya, itu kalau kita melihat fakta di lapangan memang banyak sekali aset Pemkot ini yang tidak terurus, akhirnya dimanfaatkan warga. Ketika dimanfaatkan tanpa seizin pemerintah kota,
sudah banyak orang yang memanfaatkan. Iya. Ketika Pemkot mau mengambil alih, ada gesekan. Nah, ini kita bicara asetnya Pemkot ya. Iya, betul. Kita nggak bicara asetnya BUMN atau Pemprov atau pemerintah pusat. Kita bicara asetnya Pemerintah kota. Nah, saya berharap ke depan itu pemerintah kota melakukan pendataan. Iya. Saya kemarin di bulan lalu kalau nggak salah mengusulkan bahwa Pemkot harus mendata terkait dengan aset yang mereka punya. Iya. Untuk pendataan secara faktual di lapangan, dan tentunya nanti sebagai yang pertama mereka mendata, yang kedua mereka bisa tanda kutip menjual untuk menyewakan kepada masyarakat. Karena sekarang ini ada yang namanya pemangkasan transfer keuangan daerah yang hampir ratusan miliar. Itu kan terdampak terhadap keuangan pemerintah daerah. Nah, saya berharap Pemkot setelah melakukan pendataan, mereka membuka yang namanya website khusus yang nantinya mereka ini bisa menjual, dalam tanda kutip menyewakan, bukan menjual aset ya, maaf, menyewakan asetnya, semacam marketplace-nya, marketplace, sehingga nanti ketika ada warga yang mau menyewa itu tidak harus melalui calo. Karena selama ini kan ketika ada warga atau kelompok masyarakat baik dari Surabaya maupun luar Surabaya, ketika minat di tanah kelurahan A misalkan, ini menghubungi siapa kan nggak tahu, Mas. Betul. Disitulah potensi munculnya calo itu kan ada. Nah, saya berharap ketika mereka sudah melakukan pembersihan, pendataan, memfoto, mereka mengupload di websitenya mereka, dan ada kontak person ketika nanti mau menyewakan tempat, itu bisa langsung menghubungi dinas A ini. Ada kan transparansi terbuka. Betul Mas. Transparansi terbuka. Jadi kita memotong birokrasi, kita memotong calo agar hal-hal terkait tadi yang kampung 1001 malam yang tidak terurus dan terbengkalai akhirnya bisa dimanfaatkan sebagaimana mestinya, sesuai dengan peraturan hukum, sesuai dengan kontrak antara Pemkot dengan warga, yang jelas ada hubungan hukum. Artinya ketika warga memanfaatkan itu tenang, tidak ada uber-uberan lagi, diuber ketika harus digusur kan kasihan. Gitu. Saya berharap seperti itu ke depannya. Sebenarnya saya tadi mau tanya Mas tentang bagaimana transparansi, tapi sudah panjenengan jawab. Jadi memang menarik ya Mas. Artinya memang mungkin selama ini ada kesan lemah gitu ya Mas ya, dari pemerintah kota dalam menata aset-asetnya, yang kemudian terjadi apa ya, kalau istilahnya pembiaran, dan kemudian muncullah yang namanya ruli, rumah liar, dan sebagainya seperti itu mungkin Mas. Ya tadi itu kan selama ini kan hanya dipatok tanah milik pemerintah kota, kan gitu. Betul. Ini mau diapakan kan kita nggak tahu. Justru ketika ini ya mohon maaf nggak dimanfaatkan pun nggak ada masalah, tergantung bagaimana. Tetapi justru nanti menimbulkan masalah. Masalah yang pertama adalah dibangun atau dimanfaatkan orang-orang tak bertanggung jawab. Yang kedua menjadi ladang sampah baru. Ketika ada tanah kosong, pertama orang membuang satu, Mas, gitu kan. Kok nggak ada yang menegur, reaksi, bawa sampah lagi. Akhirnya menggunung, akhirnya jadi tempat sampah. Ini kan nggak bagus. Oleh karena itu kan pendataan penting, dan juga perawatan, ya libatkanlah di kelurahan kalau untuk masalah asetnya itu seperti apa, tinggal nanti dipasarkan untuk disewakan agar menjadi pemasukan Pemkot secara baik dan sah. Artinya bisa menutup yang bolong-bolong itu Mas ya, atau yang kurang-kurang. Dan ada dasar hukumnya itu Mas ya, nggak melanggar itu. Boleh, nggak sama, nggak ada masalah. Pemerintah kan bisa menyewakan aset, boleh, selama itu diatur peraturan undang-undangan, harga sesuai dengan appraisal yang ditentukan, ada hubungan hukum, saya kira nggak ada masalah. Boleh. Sahabat Sonora, menarik kalau kita bicara tentang masalah tanah, dan kita masih bersama Mas Bahtiar Rifai, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya dari fraksi Partai Gerindra, dan catatan akhir tahun DPRD terhadap kinerja pemerintah kota dalam penanganan sengketa pertanahan menjadi topik atau tema yang kita angkat dalam dialog Sambang Parlemen pada hari ini. Nah, program ini bisa Anda ikuti di on air di Radio Sonora, khususnya di FM 98,
Kemudian bisa Anda ikuti pula di audio streaming di sonora.id, Play Surabaya, live YouTube di akun Sonora Surabaya, serta live aplikasi Express Radio. Dan acara ini merupakan program kerjasama antara DPRD Kota Surabaya dengan Radio Sonora. Mas, kalau kita masih mengulik masalah pertahanan ini, juga seringkali kita dihadapkan pada kasus-kasus yang kemudian hubungannya dengan PTSL ya Mas ya. Yang mungkin PTSL kan seringkali menjadi program nasional ya Mas ya. Tapi di Surabaya kayaknya baik-baik saja Mas, nggak ada semacam kalau di daerah-daerah kan timbul pemotongan, ada dana ini dan lain sebagainya. Sementara di Surabaya sejauh ini normal ya Mas, nggak ada masalah apa-apa ya Mas. Kalau Surabaya normal, saya melihat ada program PTSL yang berjalan beberapa tahun berapa saya lupa ya, mungkin 2023 kan di kelurahan di Jantan Sawan itu ada PTSL karena ini kan program pemerintah pusat untuk Surabaya hampir seluruh secara nasional untuk masa pendataan tanah kan. Dan ini merupakan target ATR BPN agar nantinya di tahun berapa ya, 2027 kalau nggak salah, paling nggak sudah terdata semuanya yang menjadi produk atau programnya mereka sehingga tercatat dengan baik. Dan yang disayangkan itu kan masih banyak warga yang masih belum paham masalah tanah. Yang baru-baru ini kan banyak tanah, apabila ada yang punya tanah menelantarkan 2 ton diambil negara. Gitu ya Mas ya. Kan begitu kan? Petok D sudah nggak berlaku kan begitu. Padahal itu adalah tidak seperti itu. Pemahamannya beda lagi. Saya ketika turun ke masyarakat banyak warga yang takut. Loh Pak, saya ini kan punya rumah sudah SHM, nggak saya tempati karena kita mau kontrakan nggak ada yang ngontrak lah. Kalau 3 tahun nggak ada yang ngontrak masa diambil negara. Seperti itu mereka ketakutan. Padahal nggak seperti itu, adalah tanah-tanah yang diambil negara itu adalah hasil kelompok atau warga Indonesia yang menyewa tanah ke negara. Itu tidak memanfaatkan selama 2 tahun sejak mereka pinjam akan diambil alih. Bukan yang SHM itu diambil semua. Nah ini kan kekhawatiran ke depan, apalagi masalah PTSL tadi, kembali lagi bahwa ini sebagai pembelajaran agar nantinya yang namanya pendataan tanah ini bisa dilakukan dengan baik dan benar agar target pendataan tanah di ATR BPN ini bisa maksimal. Mas Bahtiar Rifai, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, terima kasih sekali. Sama-sama Mas, sama-sama. Atas pencerahannya, hal-hal informatif dan edukatif untuk masyarakat Kota Surabaya. Sahabat Sonora, akhirnya sampai di sini program Dialog Sambar Parlemen yang dilaksanakan di gedung DPRD Kota Surabaya yang merupakan kerjasama antara DPRD Kota Surabaya dan Radio Sonora dengan mengambil tema catatan akhir tahun DPRD terhadap kinerja pemerintah kota dalam penanganan sengketa pertanahan. Sampai di sini dan sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih telah Anda dengarkan spesial program Dialog Sambang Parlemen. Acara ini dipersembahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya, Jalan Yosudarso nomor 18-22 Surabaya. DPRD Surabaya, Omah Curhat Arek Surabaya.